Hari ini tanggal 14 November 2021 kami dari mahasiswa pasca sarjana Universitas Pamulang jurusan Magister Manajemen mengadakan acara PKM yaitu pengabdian kepada masyarakat di tempat TPQ Nurul Ikhlas. Tema dari PKM kami hari ini adalah penerapan ilmu manajemen yang efektif untuk para pengajar dan pengelola di Yayasan TPQ Nurul Ikhlas. Sebelumnya acara selanjutnya akan diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji syukur terhadap Allah. Salawat teriring salam kalau pula kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya karena izin Allah lah kita bisa bertemu di sini bersilaturahmi. Ya, kami dari sebenarnya di sini yayasannya Yayasan Ini Media Kita namanya. Ya, Yayasan Ini Media Kita menaungi TPQ Nurul Ikhlas. Terus kemudian ada RA Insan Takwa, ya secara PAUD di sini, dan juga ada Majelis Taklim ya, Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Yang terhormat Ketua Yayasan TPQ Nurul Ikhlas yang diwakili oleh Ananda Heri. Saya banggakan mahasiswa saya dari pasca sarjana dari Magister Manajemen. Saya mungkin tidak banyak lebar ya, intinya materi yang mungkin insya Allah disampaikan oleh rekan-rekan dari mahasiswa mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibu-ibu atau mungkin pengelola yayasan Nurul Ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, inilah mahasiswa kami yang insya Allah akan memberikan sedikit ilmu tentang ilmu manajemen Pamulang. Mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, karena saya pikir namanya Gunung Sindur itu jauh gitu dari Pamulang, kan jarang sekali ke di Gunung Sindur. Ternyata dari Unpam itu dekat juga gitu ya, nggak terlalu jauh itu ya. Universitas Pamulang mungkin di sini ada 21 prodi ini, termasuk prodi baru yang ada di sarjana, yaitu prodi teknik informatika. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Yayasan TPQ Nurul Ikhlas yang telah hadir pada hari ini, tentu juga kepada para dosen pendamping dan juga kepada semua rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi salah satu pemateri pada hari ini. Tadi kita sudah melihat ya apa tema dari PKM kami hari ini adalah penerapan ilmu manajemen. Maaf ya Ibu-ibu. Untuk para pengajar dan pengelola di Yayasan TPQ Nurul Ikhlas. Dan secara spesifik hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul penerapan ilmu manajemen dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan lembaga pendidikan di Yayasan TPQ Nurul Ikhlas. Bimbing Pak Dr. Sunardi dan Pak Firmansyah
Ini saya Gangga Simawan selaku perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan atau Bapak-bapak. Boleh. 1, 2, 3. Pengajaran ataupun pelajaran itu pada muridnya bogus tidak enak badan ataupun lagi sakit seperti itu, agar muridnya pun mengerti kondisi keadaan gurunya yang tidak enak badan. Sih dari metode yang diberikan 4 metode itu Bu, semuanya cocok. Karena kan dari pedagogi itu kan untuk mengetahui bagaimana guru menerapkan cara menggunakan alat ya Bu. Kalau profesional kan profesional guru nih, dia profesionalnya di mana ya Bu ya. Kalau sosial kan mensosialisasikan untuk gurunya. Ada yang tahu pabriknya Yuasa nggak? Enggak. Saya ada dulu Pak. Udah kan Bu, bilangnya lagi dia lagi. Ada yang tahu Bu? Di Karawang ya Bu ya? Yang Karawang siapa Bu? Itu Bu, yang Bu ada banyak Bu. Karawang, iya, salah Bu. Salah. Tangerang, di mana Bu Tangerang? Tahu. Tangerang, ya bisa lah, kasih lah. Kota Tangerang sih, di Cikokol. Ibu siapa namanya Bu? Namanya Bu siapa? Ibu Lili. Ibu Lili, Tangerang. Saya lihat tadi ibu-ibu pesertanya ini antusias ya. Bawa pulpen, bawa kertas, sudah kayak mau kuliah. Ya. Padahal ini bukan kuliah, tapi benar-benar antusias. Manajemen untuk pengelolaan organisasi seperti yayasan ini. Iya, iya. Nah itu kan setiap organisasi mempunyai misalnya TPG ini mungkin mempunyai juga manajemen masing-masing ya. Iya. Tadi ada sedikit disinggung mengenai kerjasama dengan TPG lainnya. Betul. Contohnya bagaimana? Seperti apa? Kan bisa jadi masing-masing ingin mempunyai keunggulan masing-masing Betul, ya. betul, betul. Bentuk bagaimana yang disebut kerjasamanya? Iya, iya, iya. Terima kasih Ibu Lili atas pertanyaannya. Langsung Bu. Saya kenalkan dulu Bu. Tadi sudah sempat dikenalkan nih. Bu Nelisa ini guru di mana Bu? Mentari Sekolah Mentari Bangsa ya. Guru bahasa Inggris ya? Bukan. Bahasa Sunda apa? Guru bahasa Sunda lagi. Guru bahasa Inggris ya? Iya. Dari Samarindi Bu. Samarinda. Dari Samarinda ya. Hah? Ah, kemarin bilangnya Samarinda. Aslinya dari Samarinda ya, dari itu dari jauh, dari suku Dayak ya, Ibu Nelisa Lenjal. Iya benar. Kalimantan ya, Bu ya, benar ya? Konfirmasi betul. Silakan dijawab Ibu Nelisa. Sama-sama dari Kalimantan ini berarti. Oh, sama. Oke, baik Bu, izin menjawab. Tadi Ibu bertanya ya bagaimana bentuk kerjasama yang bisa dilakukan antara Yayasan Pengajian Quran. Memang kalau misalnya kita pikirkan sepintas ya, memang pasti setiap yayasan itu ingin lebih maju daripada yang lain. Dan saya ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi, karena saya juga seorang guru di yayasan yang tadi sudah disebutkan Pak Fakih, namanya Sekolah Mentari Bangsa, itu di Tangerang ya. Dan kebetulan di kawasan tersebut itu memang juga banyak sekolah lainnya gitu yang istilahnya mungkin mereka lebih besar, mungkin juga orang-orang lebih berminat di sana. Jadi ada perasaan kami takut tersaingi. Cuma setelah kami menggali lebih dalam, ternyata ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bekerja sama. Dan sadar tidak sadar kerjasama tersebut itu bisa meningkatkan pengenalan orang-orang akan yayasan kita. Nah, contohnya seperti apa? Saya mengambil satu contoh konkret yang kebetulan sudah kami terapkan di event-event besar Bu. Contohnya misalnya ketika begini kedengaran? Iya. Contohnya adalah di event-event besar.
Contohnya ya misalnya di hari raya Lebaran. Nah, event yang bisa dilakukan tuh memang bukan secara langsung memperkenalkan yayasan TPQ masing-masing ya, tapi setiap TPQ terutama yang di kawasan yang setempat itu mungkin bekerja sama untuk melakukan bantuan sosial kepada masyarakat. Lalu nanti dicantumkan nama-nama, oh TPQ yang terdaftar itu ada TPQ A, B, C dan sebagainya. Nah, lalu mengadakan bantuan sosial kepada masyarakat setempat, misalnya di kecamatan. Dengan demikian masyarakat juga akan mengenal, oh ternyata saya selama ini kira di kawasan kecamatan ini hanya ada TPQ A, loh ternyata ada B, C, D juga. Nah, itu adalah salah satu cara kita bekerja sama ya. Masukan aja Pak Dokter kepada TPQ Nurul Ikhlas ini, mungkin Pak Dokter ada masukan gitu, bagaimana pengelolaannya, manajemennya yang baik. Begitu Pak Dokter. Monggo Pak Dokter Firman, silahkan. Izin, Bapak Ibu, mohon izin teman-teman, Bapak Ibu dari mahasiswa dari UPA, Pak Nabi, Pak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, senang sekali bisa berada di hari ini, di pagi siang ini ya, jam 11:30, bisa ngobrol-ngobrol bareng, bisa mendengarkan teman-teman tadi menyampaikan materi yang luar biasa. Tadi saya catat Bu Melisa keren banget tadi, powerpointnya luar biasa, bisa memberikan gambar yang lebih mantap gitu, jadi cara menyampaikan juga bagus banget. Terus Pak Gagas tadi juga, Pak Gagas ya, Gagas tadi juga menyampaikan resiko yang sangat terukur gitu, terkait dengan manajemen risiko. Terus kalau terkait dengan masukan terkait dengan di TPQ Nurul Ikhlas, TPQ Nurul Ikhlas, saya cerita aja kalau masukan ini ya. Jadi kalau di bawah Jepang jadi saya terpaksa ngomong. Jadi kalau di Jepang, Jepang merupakan negara yang kita tahu bahwa dia bertuhan karena paganisme. Artinya paganisme karena dia menyembah matahari pada dasarnya. Privilege kita di sini, kita kumpul-kumpul Bapak Ibu dari pengajar TPQ Nurul Iman, bagaimana Nurul Ikhlas, saya salah lagi. Oke. Bapak Ibu pengajar Nurul Ikhlas ini memberikan sebuah dasar pendidikan yang luar biasa sebetulnya. Jadi kalau kita berkaca dari pengalaman saya di Jepang, hal yang seperti ini hampir tidak didapatkan. Itu tempatnya sangat-sangat terbatas. Kalau tidak ada di Masjid Turki, kalau tidak ada di Masjid Indonesia, baik untuk Islam, baik untuk Kristen, baik untuk yang banyak Shinto ya. Jadi baik untuk agama Kristen mau agama Islam, bagaimana kita mendapatkan anak-anak kita mendapatkan peluang untuk mengenal Tuhannya, itu luar biasa susah gitu ya di Jepang. Jadi Bapak Ibu yang jadi pengajar di sini, saya pikir nggak usah pakai ini ya. Bapak Ibu yang menjadi pengajar di sini sudah memberikan banyak sekali dasar yang luar biasa gitu. Dan ini menjadi privilege itu menjadi keunggulan sebetulnya. Tadi Ibu menyampaikan kalau kita bekerja sama nanti keunggulannya bagaimana gitu. Ibu tanpa bekerja sama, Ibu akan jadi bagian yang kecil. Kayak di Jepang itu kotanya kecil-kecil, nggak bisa berkembang menjadi banyak. Tapi ketika kita bekerja sama-sama, ada komunitas Muslim, ada komunitas Kristen, ada komunitas Buddha juga di Jepang, komunitas Hindu di Jepang. Itu kita menjadi besar, kita spreadingnya menyebarkannya juga semakin baik. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan TPQ yang tadi Bu Melisa juga bagus banget ngomong, kalau misalnya ada perayaan, bikin kerjasama. Kenapa kita nggak bikin MTQ di area ini misalnya? Itu luar biasa juga itu. Spreadingnya luar biasa. Terus kalau misalnya kita bikin apalagi yang bisa bagus, Bapak Ibu tadi juga diajarin sama teman-teman terkait bikinlah visi dan misi untuk mencapai tujuannya. Bapak Ibu jangan mengecilkan diri Bapak Ibu bahwa saya cuma sebuah TPQ. TPQ ini dasar membentuk karakter dari adik-adik, dari siswa-siswa, dari masyarakat yang nanti akan menjadi masyarakat di kemudian hari.
10-20 tahun lagi kita akan bicara bahwa mereka dididik di TPQ Nurul Ikhlas, biar saya nggak salah. TPQ Nurul Ikhlas. Jadi mereka akan mengingat. Seperti ketika kita di Jepang, saya akan mengingat sekali anak-anak itu dididik bahwa dia sopan santun. Artinya untuk anak sampai 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun, dia bisa bahasa quote and quote-nya petakilan. Petakilan ini apa ya? Itu pecicilan. Pecicilan, petakilan, apa sana sini gitu ya. Terus, tapi ketika dia masuk usia sekolah, ketika dia masuk usia mulai masuk kelas 1 SD, dia akan ketemu tuh di kereta, dia akan diam. Di society, di masyarakat, dia akan ngikutin alur masyarakat. Ketika dia sering di YouTube, teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu juga bisa lihat. Ketika datang terus melihat dia nyebrang, dikasih kesempatan nyebrang, dia akan berterima kasih. Arigatou gozaimashita. Ketika dia permisi, sumimasen, permisi saya mau lewat gitu. Jadi dia menanamkan karakter. Nah, Bapak Ibu inilah yang sedang menanamkan karakter. Karakter inilah yang nanti akan menjadi model karakter kita ke depan. Di Indonesia ke depan, karakternya ya dari Bapak Ibu. Jadi jangan pernah Bapak Ibu mengecilkan peran Bapak Ibu. Jadi peran Bapak Ibu menjadi peran yang sangat sentral ketika kita membentuk karakter putra-putri selain dari pembentukan karakter yang ada di rumah. Jadi bagi saya senang sekali ketika teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dari mahasiswa ini mau berbagi ilmunya terkait bagaimana untuk membesarkan TPQ Nurul Ikhlas, mau membagi bagaimana untuk berjalan untuk jadi lebih baik ke depannya. Ini berarti teman-teman mahasiswa juga mempunyai peran yang sama, mempunyai concern yang sama bahwa kita harus mendidik generasi muda bangsa dari hal yang memang tempatnya lebih kecil, tapi ini menjadi peran yang besar. Saya pikir itu sih kalau yang bisa saya berikan, share sedikit. Ini karena judulnya ketembak ya, jadi saya harus sharing bersama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lili, terima kasih. Langsung dapat hadiah.